UTBK udah semakin deket loh. Semangat ya belajarnya. Kali ini kita akan bahas 5 soal UTBK lagi buat kalian latihan ya. Jangan lupa kalau kalian mau soal latihan gratis, cek di kolom deskripsi ya. Yuk langsung aja kita mulai dengan soal yang pertama tentang logaritma. Untuk soal logaritma, kita tuh harus ingat dulu definisi-definisinya dulu ya. Jadi, di sini ada beberapa properti nih. Misalkan log basis X dari Y itu akan sama dengan log Y dibagi dengan log X gitu ya. Ini properti pertama. Properti kedua, kalau log dari XY itu akan jadi sama dengan log X tambah log Y. Nah, kalau udah ingat propertinya, kita langsung kerjain soalnya ya. Log dari basis A dari C itu adalah 6. Di sini berarti artinya apa? Log C per log A akan sama dengan 6 ya. Sehingga kita bisa dapatkan apa? Log C itu akan sama dengan 6 kali log A gitu ya. Terus kita coba pakai yang kedua. Jadi log dari basis AB, C itu sama dengan 4. Artinya apa? Artinya log C per log AB itu akan sama dengan 4 ya. Kita substitusikan yang atas. Jadi apa? 6 log A dibagi log A tambah log B sama dengan 4. Lalu kita coba kalikan silang ya. Jadi 6 log A akan sama dengan 4 log A ya. Kita langsung distributif sekalian ya. Tambah 4 log B. Sehingga didapatkan 4 log A-nya kita pindah kiri. Jadi 2 log A sama dengan 4 log B. Atau berarti ya hasilnya apa? Log B-nya akan jadi sama dengan 1/2 log A. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya nih. Log basis B dari C. Artinya log C dibagi dengan log B ya. Atau berarti 6 log A dibagi dengan setengah log A. Kita bisa coret kan log A-nya ya. Atas bawah kita coret. Sehingga hasilnya sama dengan 12. Seperti itu kalau logaritma. Sekarang kita lanjut ke soal kedua ya. Yaitu tentang statistika. Di soal ini, kan ada beberapa pernyataan yang perlu dicek. Kalau gitu, kita perlu hitung satu persatu ya. Kita tulis dulu angka-angkanya. 20, 30, 30, 35, 40, 45, 50, 55 gitu ya. Nah, pertama yang diminta itu rata-rata. Tapi rata-ratanya dibandingin dengan 40 gitu ya. Jadi kita coba kurangin semuanya dengan 40. Hasilnya jadi apa? Maka hasilnya jadi minus 20, minus 10, minus 10, minus 5, 0, 5, 10, 15 gitu ya. Terus kita jumlahin semua nih. Kita jumlahin ini semua nih ya, yang setelah dikurangin minus 40 gitu ya. Hasilnya jadi apa? Minus 20, minus 10, minus 30. Kurangin lagi 10 jadi minus 40. Kurangin 5, minus 45. Tambah 5 jadi minus 40. Tambah 10 jadi minus 30. Tambah 15 jadi minus 15 gitu ya. Nah, ini kan angkanya negatif. Kalau negatif berarti kita punya rata-ratanya itu pasti kurang dari 40. 40-nya ini angka yang kita kurangin tadi gitu ya. Yang kedua, kita cari median ya. Kalau ada 8 angka, mediannya pasti di antara 4 dan 5. Jadi mediannya sama dengan 35 tambah 40 bagi 2 ya. Ini adalah 37,5. Lalu modus, gampang ya. Modus itu paling sering muncul. 30 dan jangkauannya ya. Jangkauan itu terbesar kurangin terkecil. 55 minus 20 ya. Hasilnya 35. Sekarang kita cek masing-masing pernyataannya. Pernyataan 1, rata-rata kurang dari 40. Tadi betul ya. Lalu pernyataan 2, median lebih dari modus. 37,5 sama 30 ya. Betul juga. Pernyataan 3, modus lebih dari jangkauan. 30 dengan 35 ya. Berarti 3 ini salah. Terakhir, jangkauan lebih dari median ya. Jangkauan lebih dari median. Salah juga. Berarti hanya ada 2 pernyataan yang betul. Seperti itu. Gampang kan ya? Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya tentang kombinatorika. Selanjutnya, di soal kombinatorik ini, kita disuruh menyusun susunan huruf gitu ya. Di sini kan punya 5 huruf ya, UTBKN. Tapi B dan N harus berdekatan. Jadi misalnya kita B dan N itu aku anggap sebagai satu paket ya. Kenapa? Karena harus berdekatan. Kemudian ada T, ada U, dan ada K gitu ya. Jadi di sini ibaratnya kita cuma punya 4 huruf nih. Huruf 1, huruf 2, huruf 3, huruf 4. Kalau punya 4 huruf,
nyusunnya bagaimana? Ya simple, 4 faktorial aja gitu kan. Tapi jangan lupa, kita perlu kalikan 2 faktorial ya. Kenapa sih 2 faktorial ini? 2 faktorial ini karena sebetulnya bisa Bn ya, atau Nb kan yang berdekatan. Jadi kita tinggal hitung aja. 24 kali 2 sama dengan 48. Gampang kan? Sekarang kita lanjut ke soal trigonometri ya. Untuk soal trigonometri, paling enak itu kita bawa ke sin dan cos dulu gitu ya. Jadi di sini tangannya kita ubah gitu ya. Tangan itu, ingat tangan itu sama dengan sin per cos ya. Jadi kita coba tulis dulu. Sin X per cos X gitu ya, tangannya kita ubah. Dikali dengan sin X, ditambah cos X gitu ya, akan sama dengan 2 sin X gitu ya. Ini sin X kali sin X, jadi sin kuadrat X gitu ya. Dibagi cos X, ditambah sisi kanan, aku pingin samain penyebut nih. Cos X itu aku tulis jadi cos kuadrat X per cos X ya. Akan sama dengan 2 sin X, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang atas. Bagian atas ini kan jadi apa? Sin kuadrat tambah cos kuadrat ya. Menurut identitas trigonometri, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu nilainya 1. Jadi 1 per cos X akan jadi sama dengan 2 sin X. Kita coba kalikan silang ya. Maka akan didapatkan 1 sama dengan 2 sin X cos X. Tapi ingat, 2 sin X cos X ini adalah bentuk dari sudut rangkap ya. Jadi kita bisa tuliskan 1 sama dengan sin 2X, kayak gitu. Sekarang soalnya apa? Soalnya minta cos 2X ya. Cos 2X itu kita bisa pakai dari sin 2X ya, dengan identitas trigonometri. Akar dari 1 kurangin sin kuadrat 2X gitu ya. Sehingga hasilnya apa? Akar dari 1 kurangin 1 kuadrat. Atau ini sama dengan akar 0, maka cos 2X-nya sama dengan 0. Seperti itu. Gampang banget ya ternyata. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir tentang program linear. Kalau punya soal program linear, kita itu tulis dulu semua syaratnya. Tapi semua tanda pertidaksamaan kita tulisnya jadi sama dengan aja gitu ya. Jadi syarat pertama, ya jadi 3X tambah 4Y sama dengan 16. Syarat kedua, X-nya sama dengan 4. Syarat ketiga, Y-nya juga sama dengan 4 gitu ya. Kemudian kita cari masing-masing dari dua syarat ini tuh X dan Y-nya berapa gitu ya. Jadi misal syarat 1, 2 nih. Kan kita punya 3X tambah 4Y sama dengan 16 ya. Kemudian yang kedua, X-nya sama dengan 4, berarti kita bisa substitusikan kan. 3 kali 4 tambah 4Y sama dengan 16. Artinya 12 tambah 4Y sama dengan 16, jadi didapatkan Y-nya sama dengan 1 ya. Kita masukkan ke yang diminta soal nih. 2X tambah 5Y berarti adalah 2 kali 4 tambah 5 kali 1 ya. Sama dengan 13. Itu untuk syarat 1, 2. Sekarang kita coba kalau pakai syarat 1, 3 ya. Jadi 3X tambah 4Y sama dengan 16 syarat 1. Syarat 3-nya Y-nya yang sama dengan 4. Jadi kita masukin nih. 3X tambah 4 kali 4 sama dengan 16. Sehingga artinya 3X tambah 16 sama dengan 16 ya. Maka artinya X-nya akan jadi sama dengan 0. Terus kita masukin yang diminta soal ya. 2X tambah 5Y. 2X tambah 5Y berarti 2 kali 0 tambah 5 kali 4 ya. Jadi hasilnya adalah 20 gitu. Yang terakhir buat syarat 23. 23 ini gampang ya, karena udah tahu nih X-nya 4, Y-nya 4. Tinggal masukin aja. 2X tambah 5Y berarti sama dengan 2 kali 4 tambah 5 kali 4 ya. Hasilnya adalah 28 gitu. Yang diminta apa? Minimum atau maksimum? Kan minimum. Kita lihat yang pertama 13, yang kedua 20, yang ketiga 28. Yang paling kecil yang mana? Paling kecil adalah 13. Jadi ini adalah nilai minimumnya. Kayak gitu. Gampang kan? Nah, itu dia 5 soal buat hari ini. Semoga kalian bisa makin paham dan siap buat UTBK-nya ya. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe supaya kalian makin banyak dapat video-video yang bermanfaat. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar!